Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Michael Dwi Arisa dengan NIM 1262042121222 dari kelas TMT 4C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian dan pengembangan bahan ajar matematika dengan dosen pengampu Ibu Erika Sujiani MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi trigonometri kelas 10 mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk petunjuknya, home di sini untuk menuju halaman utama, lalu tujuan untuk melihat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, materi untuk melihat materi, dan latihan untuk melihat latihan soal dan pembahasan. Lalu tekan tombol ESC pada keyboard untuk menutup aplikasi. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Lalu tujuan pembelajaran yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan panjang sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Yang kedua, menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring untuk sudut-sudut lancip alfa pada suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, menjelaskan perbandingan trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan yang keempat, menentukan nilai perbandingan trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Langsung saja kita lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ditemukan oleh filsuf sekaligus matematikawan dari Yunani kuno yang bernama Pythagoras. Pythagoras mengungkapkan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat dari hipotenusa bernilai sama dengan jumlahan kuadrat dua sisi-sisi lainnya. Hipotenusa merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku yang terletak di hadapan sudut sikunya. Coba perhatikan segitiga yang ada ini. Sisi C merupakan hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Lalu sisi A merupakan sisi tegak dan sisi B merupakan sisi alas. Dari segitiga siku-siku di samping yang memiliki sisi A, B, dan C dapat diperoleh sebuah rumus yang dinamakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras yaitu C kuadrat atau kuadrat dari hipotenusa bernilai sama dengan jumlahan kuadrat dua sisi-sisi lainnya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Rumus ini dapat diturunkan untuk mencari panjang sisi tegak dan sisi alas. Untuk mencari panjang sisi tegak yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Untuk mencari panjang sisi alas yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Oke, langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Suatu segitiga siku-siku ABC mempunyai sisi tegak AB panjangnya 8 cm dan sisi alas BC panjangnya 6 cm. Hitunglah panjang sisi miring AC. Untuk penyelesaiannya kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku ABC yang mempunyai sisi tegak AB 8 cm dan sisi alas BC 6 cm. Lalu untuk mencari sisi miring AC kita gunakan rumus Pythagoras. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC sama dengan akar 64 plus 36. AC sama dengan akar 100. Akar dari 100 yaitu 10. Jadi panjang sisi miring AC adalah 10 cm. Lalu kita lanjut ke materi jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.
Perbandingan trigonometri merupakan perbandingan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Di sini terdapat segitiga siku-siku ABC yang diketahui sudut BAC sama dengan alfa. Sisi BC sama dengan A disebut sisi depan sudut alfa. Lalu sisi AC sama dengan B disebut sisi samping sudut alfa. Lalu sisi AB sama dengan C disebut sisi miring atau hipotenusa. Dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC tersebut dapat ditentukan perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ABC dengan sudut alfa di A. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa yaitu A per sisi miring yaitu C. Jadi sin alfa sama dengan A per C. Lalu cos alfa sama dengan sisi samping sudut alfa yaitu B per sisi miring yaitu C. Jadi cos alfa sama dengan B per C. Lalu tangen alfa sama dengan sisi depan sudut alfa yaitu A per sisi samping sudut alfa yaitu B. Jadi tangen alfa yaitu A per B. Kotangen alfa yaitu sisi samping sudut alfa yaitu B per sisi depan sudut alfa yaitu A. Jadi kotangen alfa sama dengan B per A. Sekan alfa sama dengan sisi miring yaitu C per sisi di samping sudut alfa yaitu B. Jadi sekan alfa sama dengan C per B. Kosekan alfa sama dengan sisi miring yaitu C per sisi di depan sudut alfa yaitu A. Jadi kosekan alfa sama dengan C per A. Lalu untuk mudah mengingatnya kita gunakan singkatan ya. Untuk sin kita gunakan singkatan demi, depan per miring. Untuk kos sami, samping per miring. Untuk tangen yaitu desa, depan per samping. Untuk kotangen kebalikan rumus tangen. Untuk sekan kebalikan rumus kos. Untuk kosekan kebalikan rumus sin. Langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan sisi tegak BC yang panjangnya akar 7 cm dan panjang sisi alas AC adalah 3 cm. Jika sudut BAC sama dengan alfa, tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Untuk penyelesaiannya kita gambar terlebih dahulu segitiga ABC siku-siku di C dengan sisi tegak BC panjangnya akar 7 cm. Lalu panjang sisi alas AC yaitu 3 cm dengan sudut BAC sama dengan alfa. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu nilai dari C atau AB dengan menggunakan rumus Pythagoras. C sama dengan akar BC kuadrat plus AC kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 7 plus 9 sama dengan akar 16. Akar dari 16 yaitu 4. Jadi nilai C atau AB yaitu 4 cm. Untuk nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yaitu sin alfa sama dengan BC per AB sama dengan akar 7 per 4 atau seperempat akar 7. Cos alfa sama dengan AC per AB sama dengan 3 per 4. Tangen alfa sama dengan BC per AC sama dengan akar 7 per 3 atau sepertiga akar 7. Kotangen alfa sama dengan AC per BC sama dengan 3 per akar 7. Kita rasionalkan menjadi 3 per 7 akar 7. Sekan alfa sama dengan AB per AC sama dengan 4 per 3. Kosekan alfa sama dengan AB per BC sama dengan 4 per akar 7. Kita rasionalkan menjadi 4 per 7 akar 7. Langsung saja kita ke latihan. Kita coba yang nomor 2.
Diketahui segitiga KLM siku-siku di M jika sudut LKM sama dengan alfa derajat apabila cos alfa derajat sama dengan 0,5 dan alfa derajat sudut lancip, carilah nilai perbandingan trigonometri sudut alfa derajat yang lain. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi diketahui segitiga KLM siku-siku di M. Kita gambarkan segitiga KLM siku-siku di M. Sudut LKM sama dengan alfa. Sudut LKM sama dengan alfa. Lalu cos alfa derajat sama dengan 0,5 sama dengan 5/10. Lalu rumus cos adalah cos sami, samping per miring. Jadi sampingnya 5 dan miringnya 10. Lalu kita cari nilai dari LM menggunakan rumus Pythagoras. LM sama dengan akar LK kuadrat min MK kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan akar 100 min 25 sama dengan akar 75 sama dengan 5 akar 3. Untuk nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa yang lain yaitu sin alfa sama dengan LM per LK sama dengan 5 akar 3/10. Ini kita sederhanakan, kita bagi 2 pembilang maupun penyebut, jadi sama dengan setengah akar 3. Lalu tangan alfa sama dengan LM per MK sama dengan 5 akar 3/5. Ini 5-nya kita coret, jadi sama dengan akar 3. Lalu kotangan alfa sama dengan MK per LM sama dengan 5/5 akar 3. 5-nya kita coret, lalu kita rasionalkan, hasilnya 1/3 akar 3. Lalu sekan alfa sama dengan LK per KM sama dengan 10/5 sama dengan 2. Kosekan alfa sama dengan LK per LM sama dengan 10/5 akar 3. Ini kita bagi 5 pembilang maupun penyebut, jadi 2 per akar 3, lalu dirasionalkan menjadi 2/3 akar 3. Jadi cukup sekian video pada kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.